Kemudian untuk ceramah kita dengarkan dari akhirnya Ustaz Haji Ainul Yaqin. Saya belum melihat, biasanya di belakang. Kalau nggak ada, yang simpel saja kita mohonkan kepada guru kita Kiai Haji Dr. Anas. Oh ada Ainul Yaqin, tafadhal, masya Allah. Oke, Muroti. Apa ya? Saya lagi nyari-nyari, ada yang ngawe, saya pikir. Iya, dimohonkan kepada guru kita Kiai Haji Dr. Anas Setiawan untuk bisa menggantikan kepada beliau di persilakan. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Sini kayak biar masuk TV. Kedeketan gambar dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Syukranillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahu al-azim. Yang mulia guru kita bersama Bapak Kiai Ibrahim Abdul Dalil, semua para boleh menikah belum ya. para guru, para muallim, bapak-bapak, ibu-ibu, orang tua semuanya, insya Allah kita semua mendapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berikan kita nikmat sehat, ya, sehingga kita bisa melakukan aktivitas apapun. Salah satunya pagi hari ini, Ahad ini, kita awali dengan hadir di tempat yang terbaik, yakni majelis ilmu atau majelis zikir. Inilah tempat kita yang terbaik dan inilah modal saksian kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bersyukur juga kita banyak pencerahan dari sebenarnya saya ngirian juga bagi Mbak Ubaidillah nih, tapi takut juga ya. Karena warisannya banyak dari istri. Gue dibaikot lagi. Itulah nikmat yang perlu kita syukuri pada hari ini. Kita bisa tertawa bersama, ya, saling sapa, saling senyum. Inilah kenikmatan buat kita yang Allah anugerahkan kepada kita. Bisa kita bayangkan Bapak Saudara kalau di rumah mau ketawa sama siapa? Sana tembok, sini tembok. Kalau keluar bini cerewet. Ada lagi. Kita mau jual nggak laku. Ya. Makanya Bapak Saudara udah hadirlah di tempat-tempat yang baik begini, ya. Nah, kita syukuri, mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita bisa ketemu lagi pada pertemuan berikutnya. Bapak Saudara, ini bukan jadwal saya, jadi nanti kalau ada yang senggol-senggolan, Ustaz lewat, emang bukan dua, ya. Nah, jadi ini ya kita saling menasihatkan di antara kita saja. Kalau tadi Kiai kita, Buya, ilmunya begitu tinggi, ngomongnya asik. Ya udah kita ngobrol aja segini gimana ngajinya. Bapak pikirin coba, ngobrolannya begini hebatnya, gimana ngaji benernya. Luar biasa ya. Kita perlu doa sama Allah. Orang-orang yang seperti ini, yang mulia ini, Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya. Karena kita masih butuh ilmu. Para ustadz kan gelarnya adalah ustadz, belum tentu keilmuan kan ya. Kita girang dipanggil ustadz, pasti ada pengajian keok kita ya. Ya. Jadi alhamdulillah ini. Bapak Saudara,
saya tidak bermaksud menjelaskan apa yang sudah dijelaskan oleh guru kita yang mulia. Cuman hanya memberi semangat saja kepada Pak semuanya. Ada sebuah hadis dari riwayat Abu Nuaim. Ini mudah-mudahan sih ada klop dengan pembahasan Buya tadi. Mungkin Bapak sudah hafal semuanya karena wajah-wajah tukang ngaji. Saya ngomongnya asik. Jadi kalau ngomong sama orang yang pada pinter, saya nyaman gitu. Kenapa aman? Apabila saya salah, saya ditegur. Nah kalau yang dengerin goblok semua, wah celaka gua. Bisa masuk neraka bareng-bareng. Nah, ya, jadi kalau saya justru bicara di depan Bapak yang kelihatannya wajah-wajah orang alim, orang saleh, saya lebih aman. Ya, kan ada orang betul kan kalau dekat ulama goblok loh. Justru aman kalau dekat ulama. Salah senggol, salah kau kan enak, aman ya. Nah, kalau kita bicara depan juhala, semuanya nggak nyambung, goblok semuanya. Apa yang kita bilang nggak iya, main goblok ya. Nah, justru kita celaka ya. Abu Nuaim pernah meriwayatkan satu hadis yang pendek tapi maknanya begitu luas. Ayolah amal afdal. Nah, itu Bapak pasti keingat kebayang. Amal yang paling afdal utama apa sih? Nah, yang pertama adalah iman billah yang tadi diajarkan oleh Buya. Iman kepada Allah. Kalau di dasarnya iman, beres semuanya. Ini ngaji betul niatkan Allah, tapi kan dia dasar iman. Orang bisa niat karena percaya. Kalau kalian iman, ngapain bisa niat? Ya, penting iman dulu. Kalau orang udah punya iman, gampang segala-galanya. Mau diajak kemana aja dalam sebuah kebenaran, oke ikut. Bukan gitu ya. Nah, makanya Bapak Saudara syukurilah iman ini. Bagaimana cara mensyukurinya? Disiram. Nah, ya dengan apa? Dengan ilmu. Kalau Bapak tidak mengaji, saya tidak tahu iman Bapak benar atau tidak tahu. Nah, dengan hadir di sini tahu kekurangan kita ketahuan, ya, kebodohan kita ketahuan. Tidak perlu kita malu. Apa yang kita malu? Justru kita harus tahu kebodohan kita. Jadi mengukur kepandaian kita. Orang nggak bisa mengukur kepandaian tanpa tahu dia bodoh, ya. Nah, jadi ini luar biasa. Jadi iman bila ada pada kita, syukurlah ya Allah. Ya Pak ya. Misalnya dalam kasus fikih misalnya, kan bisa juga. Ini contoh saja Pak. Contoh saya nggak akan melebarkan omongan saya. Contoh misalnya, kewajiban sholat salah satu syaratnya sahkan menghadap kiblat. Ini saya mencontohkan saja. Jadi iman itu penting buat kita. Menghadap kiblat. Sejarah kiblat kan awalnya bukan Ka'bah Pak, bukan ya Pak? Bapak yang sudah ngaji tahu lah. Awalnya kiblat kan ke Baitul Maqdis. Berlawanan lah dengan ini. Kalau kita ke barat dia ke timur, betul Pak ya? Tapi ini kan perintah. Nabi juga nggak berani karena melawan perintah Allah, karena perintahnya harus kena. Tapi ingat Bapak, ada sebuah ayat yang berbunyikan Bapak kalau baca ingat nih. Qad nara taqalluba wajhika fis samai falan waliyannaka qiblatan tardawha. Apa ya ayatnya? Kata Allah, sungguh kami melihat engkau terlalu menatap wajahmu ke langit. Itu satu isyarat bahwa baginda Rasulullah yang mulia nggak nyaman. Dia sembahyang menghadap yang berlawanan dengan kita nggak nyaman. Ternyata ketidaknyamanan Nabi terjawab sekarang. Pernahkah kota yang jadi konflik Israel sampai sekarang tenang? Tidak pernah. Selalu diklaim oleh tiga kekuatan. Islam mengklaim bahwa itu kota sucinya, Nasrani mengklaim bahwa itu kota sucinya, Israel berkewajiban memerdekakan kota sucinya. Menjadi konflik, menjadi satu kota yang penuh dengan konflik. Nah, logikanya kita sholat di depannya orang pada ribut, walaupun Bapak tingkat martabat soleh banget juga tetap aja tuh nggak harus. Paling gampang contohnya deh, kita hari sembahyang depan kita anaknya 12 pada berantem. Saya yakin Bapak bisa khusyuk, tapi gimana? Kondisinya nggak seperti itu, ya enggak? Subhanallah. Makanya Allah jawab, falan waliyannaka qiblatan tardawha. Maka
pada hari ini atau sekarang engkau palingkan arahmu kemana? Tardoha yang engkau suka. Nah, Rasulullah menginginkan bahwa kiblat yang paling aman adalah ke kota sucinya, ke kota kelahirannya. Karena di kota kelahirannya ada sebuah tempat yang disucikan dan sejak zaman di mana Tuhan menciptakan alam dia sudah ada, yakni Ka'bah Baitullah. Itulah yang diinginkan oleh Rasulullah. Sudah, singkat cerita, akhirnya Allah perintahkan dia berbalik. Makanya ada istilah masjid kiblatain. Jadi timur dan barat berbahasa sininya, ya. Bapak saudara, yang jadi ribet orang-orang Yahudi. Orang Yahudi mengklaim, mencap, menuduh bahwa baginda bermain-main dalam agama. Ini apa urusannya Muhammad dengan pengikutnya? Dulu dia waktu masih lemah dan mengikut kita, arahnya sama dengan kita. Tapi sekarang sudah kuat, dia berpaling. Apa urusan ini? Kalau bahasa Betawinya, ini Nabi Pelitpan, nggak boleh kita ikuti. Pasti dia berbohong. Nah, Rasulullah nggak perlu jawab. Ini masalah iman. Terjawablah di dalam 177 Al-Baqarah, kan ya. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghribi walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir, dan seterusnya. Allah yang menjawabnya, bukanlah satu ibadah, satu kebajikan, satu ritual yang menilai kemuliaan engkau menghadap ke timur ke barat, bukan. Tapi percaya enggak ini adalah perintah Tuhan? Percaya enggak engkau pada Allah? Percaya enggak bahwa ada hari akhir? Percaya enggak kepada malaikat dan seterusnya, Bapak saudara, 177 ini menarik buat kita. Dalam urusan masalah agama, ibadah, ritual keagamaan, itu hari akhirat mesti nomor 2 setelah Allah dalam keyakinan kita. Iman, Pak. Coba kalau di Al-Baqarah terakhir kan urutannya sama dengan apa yang kita imani. Percaya pada Allah, malaikat, dan seterusnya sama. Ya, dalam hadis Rasulullah mengenai rukun iman juga sama apa yang kita. Tapi dalam masalah ibadah, maka hari akhir itu akan menjadi nomor 2 setelah kita yakin pada Allah. Kenapa? Karena penting iman. Iman penting, jadi nggak main-main. Jadi masalah arah saja mesti pakai iman. Orang Yahudi ini imannya bapak. Inilah masalah bermasalah. Kalau dia Tuhan mengatakan dia adalah kaum yang makhluk, tidak salahnya. Karena dia tidak percaya bahwa ini adalah keputusan dan takdir Allah. Supaya, jadi kembali lagi marilah kita jawab, kita syukuri iman kita. Paling tidak kita syukur bil qaul bil haq, ya. Alhamdulillah ala nikmatil iman. Karena iman ini yang bisa menyelamatkan kita. Sebaik apapun Bapak, kesoleh apapun Bapak, seperti tadi Buya bilang, yang penting akhlaknya baik. Tapi kalau nggak punya iman juga susah juga, Pak. Ya susah juga. Ada tetangga kita, agamanya tidak sama dengan kita, tapi akhlaknya baik. Tapi sayangnya kok imannya nggak ada. Kan celaka juga, Pak. Makanya kewajiban kita inilah yang kita sebut dengan dakwah. Dakwah kan akhlaknya sudah bagus. Tetangga kita nih akhlaknya bagus, maka kewajiban kita itu bukan mendekatinya supaya dapat bagian, bukan. Kita dakwahkan supaya akhlak itu menjadi iman, dibungkusnya jadi sempurna, gitu Pak. Ya. Kemudian yang kedua adalah istihad, jihad fisabilillah. Ada kesungguhan. Bukan mungkin jihad terbesar dalam berjuang, berperang, melawan penguasa yang. Tapi ada penerjemahan jihad yang luas buat kita, ada kesungguhan kita menjadi orang soleh. Jadi sejak Bapak pagi bangun ini, Bapak mesti bersungguh-sungguh, ya Tuhan saya akan menjadi orang soleh. Padahal mari kita bersoleh, kita nggak tahu. Karena iman terkadang selalu berubah kita. Kalau Allah cabut, naudzubillah menjadi. Nah, jadi kesungguhan kita menjadi orang soleh, kesungguhan Bapak bisa datang di sini karena jihad Bapak, Pak. Kalau nggak ada jihad iman, kalau ada jihad nggak bisa juga, Bang. Gue sih percaya ngaji pahalanya gede. Bapak nggak ngaji, itulah masalahnya gue malas. Nah itu dia. Percaya, dia percaya bahwa Allah menjanjikan ini, Nabi menjanjikan ini. Tapi kalau Bapak nggak bergerak, nggak jadi. Nah, justru yang kedua itu iman harus bersambung kepada jihad. Dia harus gerakkan iman itu dengan kekuatan, dengan usaha. Bapak nggak bisa minta surga, jauhkan neraka. Amalan-amalan yang membuat surga itu terbuka, Bapak nggak usahakan, bagaimana caranya? Ya Pak ya, sama dengan, mohon maaf kepada Buya nih.
Ada orang berbicara masalah keadilan. Keadilan di rumah tangga nggak akan bisa hadir. Tapi jangan tunjukkan kezaliman itu. Betul nggak Pak? Nanti kalau saya tunjukkan ayatnya panjang lagi kan. Tapi paling tidak kita punya kesungguhan. Ketika kita punya istri satu begini, dan istri dua begini, jadi nilai jihadnya bertambah. Bapak makanya nanti kalau masuk surganya lebih tinggi dari Buya, ya wajar aja karena Buya 4, kita 1 belakangan, karena nilai jihadnya tinggi itu. Kita ngadapin istri satu aja, ya Allah pegalnya buat setan. Tapi bisa seorang Buya yang luar biasa 4, asik aja deh. Saya nggak pernah lihat dia mukanya cemberut gimana. Kita salaman dia, makanya gua salaman kalau berantem bini nggak pernah Pak. Demi Allah saya nggak pernah. Saya nggak pernah lihat Buya mukanya cemberut, asik aja. Padahal kita nggak tahu di dalam kita nggak tahu dah. Pokoknya asik aja orang, asik aja wajahnya. Gitu. Ini kan niat perjuangan sebut dengan jihad fisabilillah. Kalau kita punya kesungguhan, insya Allah Allah beri kekuatan. Nah, kemudian yang terakhir yang sedang dialami Ustaz Hugo, ya. Memang haji yang mabrur berawal dari niat yang lurus. Itu udah kunci Pak. Kalau dia niatnya benar, insya Allah Allah arahkan. Kemudian yang kedua, bahan yang kita bawa, zat perbekalan. Jangan coba-coba dari rezeki yang kita bawa untuk memenuhi panggilan Allah haji ini. Ada rezeki yang haram, alhamdulillah menjadi. Jangan Pak, walaupun sedikit jangan. Makanya kemampuan kita mengumpulkan harta yang halal itu menjadi istiqoah kita Pak. Istiqoah bukan hanya kendaraan saja yang bagus, badan yang sehat, enggak. Kemampuan Bapak mengumpulkan harta rezeki yang halal juga sama Pak. Sama kemampuan, ya. Jangan coba-coba misalnya ongkos haji 50 berapa kan? 50 juta misalnya. Coba-coba Bapak taruh aja 50.000 dari 50 juta gugur Pak semuanya. Itu yang berbahaya. Gimana kita mau mengatakan labbaik Allahumma labbaik, sementara rezeki yang kita bawa rezeki yang halal, naudzubillah. Jadi ukuran mabrur bisa kita siasati dari kesungguhan, dari niat yang lurus, dari usaha kita memperoleh rezeki yang halal dan seterusnya. Insya Allah mabrur. Kemudian yang kita bisa kira-kira mabrur atau enggak, perubahan yang terjadi Bapak yang sudah merasakan umroh, Bapak sudah merasakan haji dan umroh, merasa bahwa kenikmatan beribadah menjadi luar biasa setelah pulang haji. Itu mabrur Pak. Bayang subuh biasa jam 7, jam 3 sudah bangun setelah pulang haji. Wah, perubahan besar-besaran. Ngaji yang biasanya sebulan sekali karena gak enak Ustaz jawab menjadi rutin. Itu perubahan terjadi besar. Yang tadinya tangguhkan cuma tangannya doang, ada isinya Pak. Perubahan besar-besaran. Ini menunjukkan mabrur kita Pak. Tapi jangan coba-coba Pak, pulang haji, waktu sebelum haji ngasih sudah punya banyak mas, pas pulang haji pelinci 12 setan, mardut. Ya, ada yang gila-gilaan, pahalanya kebanyakan di udah lagi yang nggak mau ibadah, gila ya. Di rumah nggak sembahyang subuh, pahala boleh kebanyakan. Itu saja barangkali. Afwan, hadani Allah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.